Hey guys, welcome back. Nah guys, episode 2 dan 3 dari serial Peacemaker udah rilis ya, bersamaan sama episode 1 kemarin. Film ini merupakan film seri lanjutan atau spin-off dari The Suicide Squad tahun 2021 yang menceritakan mengenai Peacemaker yang selamat dari tembakan ke leher. Baiklah guys, tanpa berlama-lama di intro, mari langsung gue bahas aja alur cerita dari episode 2 dan 3 ini. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal episode kita langsung ditunjukkan dengan Peacemaker yang sedang menelpon Hardcore. Dia menjelaskan kalau dia diserang oleh seseorang yang dicurigai adalah Butterfly. Dan sekarang polisi sedang datang menuju ke TKP, jadi dia harus kabur. Tapi dia mau balik ke kamar cewek yang tadi kesurupan untuk mengambil barang-barang yang tertinggal dan memakai baju seragamnya. Hardcore pun kemudian tiba di lokasi bersama Adebayo. Mereka menyarankan ke Peacemaker untuk coba lari ke atas dan turun melalui balkon ke bawah. Polisi pun sudah tiba di lokasi dan mengamati keadaan. Di tempat lain, Mern menyuruh The Economist untuk merubah nama STNK mobil Peacemaker ke nama orang lain agar tidak ketahuan kalau si Peacemaker udah keluar dari penjara. The Economist pun melakukannya dengan mudah, hacker gitu loh. Tapi guys, nih orang ngerubah nama tuh STNK ke nama bokapnya Peacemaker. Mengetahui ini, Mern marah bet. Dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kenapa bokapnya Peacemaker yang dia pilih? Di adegan lain, setelah Peacemaker selesai mengambil barang, dia menemukan suatu benda yang aneh di apartemen tersebut. Dia pun mengambilnya. Si Peacemaker ini kayaknya agak sedikit on ya. Ngapain dia ngintip di jendela apartemen? Ya ketahuan lah dia sama polisi yang ada di bawah. Para polisi pun pergi masuk ke dalam apartemen untuk mengejar Peacemaker. Peacemaker terpaksa masuk ke unit yang lain untuk loncat dari balkon. Dia pun masuk ke tempat di mana ada pasangan pasutri. Polisi menyisir setiap unit untuk mencari doi. Untuk kabur, si Peacemaker terpaksa menyekap tuh pasutri. Ternyata guys, tuh cewek pasutri malah demen sama Peacemaker. Pasangannya cemburu guys mengetahui itu. Mereka pun berdua bertengkar. Kocak habis. Peacemaker pun akhirnya loncat dari balkon ke balkon di lantai bawahnya. Tapi dia sepertinya kurang lincah ya dalam masalah kabur. Dia terjatuh terus dan sepertinya kesakitan. Polisi pun masuk ke ruangan dan menemukan Sandra. Polisi yang lain terus berdatangan ke TKP. Pas mau turun ke lantai yang paling bawah, Peacemaker dipergok sama satuan polisi. Udah nggak bisa kabur lagi dia. Untung aja Hardcore datang dan menembak roboh para polisi tersebut. Peacemaker pun selamat dan akhirnya bisa kabur ke dalam mobil. Polisi yang lain hanya bisa melihat kejadian itu dari kejauhan dan menembak ke arah mobil. Tapi sia-sia guys. Nah guys, akibat ulah The Economist, polisi pun mendatangi kediaman bokapnya Peacemaker, yaitu Smith. Dia dicurigai sebagai tersangka dalam peristiwa semalam. Mendengar ini, Smith marah dan mengusir para polisi karena mereka nggak punya bukti yang kuat. Di adegan lain, si Economist mengobati luka-luka yang dialami oleh Peacemaker. Mereka ini curiga kalau ada orang dalam yang memberikan informasi ke Butterfly. Makanya mereka tahu mengenai Peacemaker dan ingin menghabisinya. Setelah berdebat lama, akhirnya mereka semua sepakat kalau kebocoran itu bukan dari tim mereka. Dan kebodohan Peacemaker lah yang menyebabkan informasi bocor. Masa dokumen rahasia dia bawa ke apartemen orang yang baru dia kenal? Ya dibacalah isi dokumen tersebut. Peacemaker membela diri guys. Dia bilang ya siapa suruh mereka semua tidak jujur dari awal dan menjelaskan apa itu Butterfly. Setelah itu Mern mengetahui kalau ternyata ada saksi di TKP, yaitu pasangan yang disekap Peacemaker. Dia pun menyuruh Adebayo untuk menyogok mereka agar tidak bicara. Adebayo pun pergi ke kediaman pasutri tersebut dan menyogok mereka. Di adegan selanjutnya, Peacemaker udah balik ke rumah. Dia ini sedih karena merasa semua orang gak menyukainya. Dia nangis coy. Selagi begitu, dia dipergok nangis oleh teman lamanya. Dia malu karena ketawa nangis. Ya iyalah. Setelah itu temannya nanya kenapa dia bisa keluar penjara. Peacemaker hanya jawab kalau dia sekarang kerja untuk pemerintah. Dan sepertinya Peacemaker ini agak menyesal ya karena banyak menghabisi orang, termasuk Rick Flag. Untuk menyemangati Peacemaker, temannya ini yang bernama Vigilante membawa Peacemaker ke tempat di mana mereka biasanya melampiaskan kekesalan, yaitu dengan menghancurkan sesuatu. Puas banget si Peacemaker bisa melampiaskan amarahnya. Di adegan lain guys, anehnya nih, pasangan pasutri itu ketika diinterogasi oleh polisi menunjuk ke foto yang sama,
yaitu Smith. Ya udah deh, polisi langsung yakin pelakunya adalah Smith. Dia langsung diciduk dan ditahan. Setelah sampai rutan, si Smith jalan dengan santainya tanpa takut sama orang-orang yang di sana. Padahal orang-orang di sana pada memperhatikan dia kayak mau menikamnya. Tapi ternyata guys, para tahanan di sana adalah bekas anak buahnya Smith. Mereka semua berlutut sambil memujanya sebagai The White Dragon. Sedangkan Peacemaker yang lagi asik ngeganja sama temannya, termasuk cewek pasutri tersebut, melihat benda aneh yang diambil di apartemen menyala dan berubah menjadi sebuah pesawat alien, tapi dalam bentuk mini. Setelah itu mereka semua lagi bersiap-siap untuk melancarkan misi. Vigilante ternyata nguntit guys. Dia sepertinya ingin ikut mereka, tapi diusir oleh yang lain. Mereka pun berangkat menuju lokasi target, yaitu salah seorang senator Amerika bernama Goff. Senator ini adalah butterfly ya guys, jadi harus dibinasakan. Nah, kendalanya adalah si senator ini punya istri dan 2 orang anak. Keluarganya ini belum terbukti apakah butterfly atau tidak, jadi nggak bisa dihabisi begitu saja. Mereka masih menunggu bukti yang jelas baru bisa menghabisi keluarga senator tersebut. Mereka pun sampai di sebuah hutan dan bersiap-siap untuk operasi. Pada malam harinya, sang senator yang ditunggu akhirnya tiba di kediamannya. Dia bersama keluarganya dan dikawal oleh bodyguard. Di antara bodyguard tersebut ada seorang yang bernama Judo Master. Nih orang tubuhnya kecil ya, kayak cebol gitu. Tapi kekuatannya nggak bisa diremehkan. Si Peacemaker nggak bisa ngabisin sang senator karena akan membahayakan keluarganya. Jadi mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan. Guys, si Vigilante ternyata ngikutin mereka ke sana. Dia ini bener-bener dah pantang mundur. Beberapa saat kemudian si Peacemaker ngelihat sesuatu yang aneh di dalam rumah. Mereka berperilaku bukan seperti manusia normal. Cara makan mereka pun aneh. Udah dapat dipastikan mereka semua adalah butterfly. Burn menyuruh Peacemaker untuk menghabisi mereka semua. Tapi guys, si Peacemaker ini gak bisa melakukannya. Karena dia emang gak pernah ngabisin anak kecil. Dia jadi kaku. Untung ada Vigilante. Dia yang ambil alih dan menghabisi satu persatu. Tinggal Goff sang senator yang belum roboh. Operasi ini berhasil digagalkan oleh Judo Master. Dia ngamuk dan menghajar Peacemaker dan Harcourt. Luar biasa si Judo Master ini. Dia mampu melawan 3 orang. Harcourt pun berhasil dirobohkannya. Peacemaker dan Vigilante melawan sekuat tenaga. Peacemaker pun berhasil dibuat pingsan. Melihat ini Vigilante ingin kabur, tapi nggak bisa. Roboh juga dia. Burn dan Adebayo yang berada di mobil van keluar dan ingin membantu mereka. Harcourt akhirnya sadar, tapi dia ditodong oleh salah satu pengawal Goff. Adebayo datang membantu, dan tuh bodyguard berhasil dilumpuhkan oleh Harcourt. Harcourt pun kemudian bertemu Burn, dan mereka melacak chip yang ada di kepala Peacemaker untuk mengetahui keberadaan dia di mana. Di dalam kediaman Goff, Peacemaker dan Vigilante sudah disandra. Mereka diintegrasi oleh Goff. Si Judo Master disuruh pergi lewat pintu belakang oleh Goff. Goff menyiksa Vigilante untuk mendapatkan informasi dari Peacemaker. Tapi si Peacemaker diam nggak ngasih info apa-apa. Ya udah si Vigilante lah yang kena batunya. Dia disiksa abis oleh Goff. Bahkan kelingking kakinya mau dipotong oleh Goff. Si Goff pun mencoba memotong tuh jari kaki. Tapi kok lama amat lepasnya. Apa pisaunya tumpul? Burn dan yang lainnya udah masuk ke dalam rumah Goff. Mereka mencari posisi Peacemaker, tapi nggak ketemu. Pasti ada ruang rahasia di sana. Adebayo menemukan lokasi pintu rahasia tersebut, tapi pintunya dilindungi oleh semacam kaca tebal. Burn pun mencoba meledakkan tuh kaca dengan peledak. Setelah ditunggu-tunggu, tuh peledak nggak meledak-meledak. Dan pas Burn bangun, tuh kaca baru meledak. Burn pun terlempar. Karena ledakan tersebut, Peacemaker berhasil terlepas dari ikatan. Dia pun langsung menghajar Goff. Tanpa buang-buang waktu, Peacemaker menghabisi Goff dengan sekali tembak. Di lain tempat, The Economist yang masih berada di dalam van melihat Judo Master yang kabur dari pintu belakang. Dia pun mengejar Judo Master dan menghantam mobilnya. Si Judo Master terpental keluar mobil. The Economist langsung mengejarnya dan menghajar kepala Judo Master berkali-kali hingga pingsan. KO juga si Judo Master ini sama seorang kutu buku. Kembali ke kediaman Goff. Mereka semua selamat. Pemandangan yang gak mengenakan guys dilihat oleh Peacemaker, yaitu sebuah binatang keluar dari tubuh Goff. Itu alien jenis apa ya? Kecil tapi ganas. Itulah yang disebut Project Butterfly. Setelah itu monitor di dalam van menunjukkan kalau banyak banget yang diduga adalah butterfly di dunia ini. Waduh,
Ya begitu deh guys, akhir cerita dari Peacemaker episode 2 dan 3 ini. Ceritanya emang unik, banyak adegan yang menghibur. Nah jangan lupa tonton episode selanjutnya ya guys, yaitu episode 4 di Filosofi Film ya. Dan dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.